والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kenali Allah dengan benar sampai kita tahu kita beragama kepada Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan alam ini. Pahami rububiyahnya, pahami asma wa sifat, pahami uluhiyahnya. Kalau sudah paham, maka pahamilah siapa yang diutus, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kau mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah, konsekuensinya diperjelas. Setuju ya? Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah sepakat Nabi sebagai contoh, nggak butuh contoh yang lain, empat ini dipegang. Empat ini dipegang. Yang pertama, ta'atuhu fi ma'amr. Tolong taat dengan perintah beliau. Jangan cuma ngaku umat Muhammad. Muhammad perintahkan kita nggak berani melakukan, jangan. Makanya dalam metode dakwah yang diperintahkan sama sahabat Mu'az bin Jabal, Nabi nggak perintahkan Mu'az nyampein fikih dulu, hukum dulu, tidak. Beliau contohkan 13 tahun di Mekah bicara akidah, 10 tahun di Madinah baru bicara hukum. Mu'az juga sama ke negeri Yaman. Falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu alla ilaha illallah. Nanti yang pertama kau sampaikan syahadat. Jangan ngomong hukum. Ini orang sudah ngerti, ahlul kitab. Supaya nanti ketika kamu sampaikan hukum, kamu jelaskan ini qala Allah, ini qala Rasul. Bukan qultu ana, bukan kata saya. Tapi ini ada firman Allah, ada sabda Rasul, enak. Ketika orang bilang nih jenggot radikal, panggil yang ngomong sini. Kenapa kamu bilang radikal? Kenapa? Ada apa dengan jenggot? Hasyim Asy'ari berjenggot, Kiai Haji Ahmad Dahlan berjenggot. Ya enggak, cuma ente doang. Kenapa? Gitu. Ada apa dengan jenggot? Loh, masalahnya ngebom juga orang berjenggot. Oh, bukan begitu bahasanya, maaf ya. Hati-hati. Al-Hasr ayat 7 Allah mengatakan, "Wa ma'atakumur rasul fakhudhuhu wa manhakum anhu fantahu." Apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang jauhkan. Allah yang nyuruh. Nabi perintahkan dengan tegas, waqsus sawarib wahfuliha. Tahu gak perintahnya? Tipiskan kumis, panjangkan janggut. Nabi yang nyuruh. Bukan menurut saya. Bukan nunggu pemain bola Barcelona dulu pakai jenggot tuh. Emang Nabi ajarkan. Ada apa dengan syariat? Ini cingkrang radikal. Apa hubungan cingkrang dengan radikal? Umar bin Khattab mau meninggal, ngelihat anak muda Isbal ditegur sama Umar. Ketahuilah, Allah muliakan kamu dengan syariat. Karena setiap kain yang di bawah mata kaki, neraka lebih berhak. Sempet-sempetnya mau meninggal. Masya Allah. Kan yang penting gak sombong. Yang bilang sombong siapa? Ente. Berarti menandakan sombong. Suruh nyontoh orang sombong. Salah. Udah tahu emas kuning jangan dipakai. Ah, kan yang penting bukan emas, disepuh. Berarti mirip yang haram dong, betul? Kalau udah tahu haram jangan ditiru. Namanya tasabbuh. Man tasabbaha biqaumin bahwa minhum. Kalau kamu sudah tahu haram kamu serupai, kamu tergolong itu, kata Rasul. Begitu. Yuk. Ta'atuhu fi ma'amam. Taat dengan perintah Nabi. Ini kok perempuan pakai kerudung panjang sampai kayak hordeng, betul? Ada masalah apa dengan perempuan pakai kerudung panjang? Dia nggak ngikutin orang-orangan toko loh. Dia ngikutin syariat. Coba buka surat An-Nur ayat 31. Coba buka Al-Ahzab ayat 59. Di situ Allah berfirman, "Waliyadribna bihumurihinna 'ala juyubihinna." Hendaklah perempuan menjulurkan kerudungnya sampai menutup bagian dada. Yang nyuruh panjang Allah. Yang nyuruh panjang Allah. Yang mendekin sampai kecekek situ gitu loh. Allah suruh panjang, situ bikin kecekek. Mau bilang apa? Yang radikal siapa? Yang menentang siapa kalau sudah begini? Oh, diputar balik. Tapi memang ini sih memang mereka ini lupa. Ini tradisi Arab. Ternyata Arab fobia. Fobia Arab. Ada apa dengan Arab? Yang ngejajah kita Belanda, nggak ada yang fobia sama Belanda.
Yang ngejajah kita Jepang, nggak ada yang fobia sama Jepang. Yang jelas-jelas menarik komunis ke Indonesia kan Chinese, orang Cina. Nggak ada yang fobia dengan Cina. Ada apa dengan Arab? Negeri Indonesia merdeka tahun 45 proklamasi, yang pertama kali mendukung Arab. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sekolah di Arab. Kiai Haji Ahmad Dahlan sekolah di Arab. Semua ulama sekolah di Arab. Arab nggak pernah merugikan. Apa yang kamu takutkan dengan Arab? Arab identik sama Islam. Iya, yang benci Arab, yang benci Islam cuma dua, komunis dan Syiah, itu aja. Jadi jangan kaget, di negeri kita ini udah kuat nih cengkram komunis sama Syiah nih. Makanya jangan kita terpecah belah, kembali ke syariat. Udah saatnya kita beragama pada Tuhan yang kita kenal. Jangan sampai kita nggak kenal Allah, kenali Allah. Kenali Nabi Muhammad, pahami syariatnya. Yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar, mentaati semua perintah Nabi. Yang kedua, ijtinabu biman naha alaih, menjauhkan semua yang Nabi larang. Dan ternyata perintah dan larangan Nabi, perintah dan larangan Allah. Alasannya apa? Ayat, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berkata kecuali wahyu. Dia ummi, dia orang yang buta huruf, nggak bisa baca tulis. Yang dia bawa Quran, yang grammarnya itu tingkat tinggi. Maka orang bilang ini sihir. Sihir dari mana? Ini kalamullah, ini bukan makhluk, ini firman Allah. Nabi Muhammad cuma Rasul yang menyampaikan. Jangan dibilang ini tulisan Muhammad, lawang dia nggak bisa nulis. Kalaupun dia pernah perintahkan ke sahabat nulis, uktub li Abisyah, tulis Quran buat Abisyah, itu karena Nabi nggak bisa nulis, sahabat yang menulis. Supaya kalian tahu, ini Quran diturunkan di zaman puisi, di zaman syair. Maka kalau orang mengatakan bahwa Islam itu boleh dengan musik, dengan syair, buat apa Quran diturunkan di zaman syair? Untuk mematahkan semua syair. Ditempel di dinding-dinding Ka'bah itu. Patah semua syair. Suara-suara sahabat yang indah. Abu Musa al-Asy'ari, suaranya kata Nabi, min mazamiri ali Daud, seperti suaranya keluarga Daud. Indah sekali. Tapi nggak ada yang bersaing dengan Quran. Apalagi berjanji dengan Quran, tidak ada. Sekarang dimodifikasi, gimana caranya Quran kayak musik, kayak lagu. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya berubah fungsi. Sementara kata Allah apa tadi? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran tidak ada keraguan di dalamnya, hudan petunjuk lil muttaqin, buat orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang kenal Allah, orang yang kenal Rasul, yang sedang kita bahas. Konsekuensi yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Kalau kamu percaya dengan Nabi sebagai contoh yang terbaik, percaya dengan yang beliau kabarkan, walaupun sifatnya gaib. Kalau Nabi yang ngomong, percaya. Gaib saat iya. Nabi ngomong surga neraka, kita belum pernah ngeliat, cuma Nabi yang ngomong udah percaya aja dah. Nggak usah banyak komplain sudah. Nabi jelaskan tentang malaikat yang gaib, percaya. Kiamat yang belum terjadi, percaya sudah. Kenapa? Li'annahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena nggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Ini gaib, gaib. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala hatara ala kulli qalbin bashar. Matamu belum lihat, telingamu belum mendengar, hatimu belum bisa menghayalkan. Cuma Nabi yang ngomong, sami'na. Kita azan dulu, lanjutkan pada isya nanti insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jamaah sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kemudahan oleh Allah melanjutkan bahasan kita berkait tentang hujan, yang kita disuruh berdoa ketika hujan turun, karena memang ada perintah yang Allah syariatkan dalam Al-Quran.
Berbahasan kita tadi sampai kepada konsekuensi yang ketiga, yakni tasdiquhu fima akhbar. Percaya dengan semua yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Mungkin mata belum melihat, mungkin telinga belum mendengar, mungkin hati belum bisa menghayalkan. Tapi kalau memang Nabi yang mengatakan, dan betul-betul memang beliau yang mengatakan, tanpa khilaf ulama mengatakan sahih, tidak dhaif, maka kita wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Bukan menuntut untuk melihat. Kita bukan seperti orang-orang Yahudi yang menuntut melihat Tuhan. Enggak perlu. Kenapa? Karena mata ini enggak bisa melihat yang gaib dalam kehidupan. Jadi kalau nanti ada segelintir orang mengatasnamakan tahu yang gaib, udah bohong. Ya, lawang Rasul saja untuk melihat yang gaib dalam surat Al-Jin itu Allah mengatakan illa manirtada min rasuli. Tidak ada yang bisa melihat yang gaib kecuali Nabi Rasul yang diizinkan oleh Allah. Diizinkan dulu baru bisa. Nabi nggak bisa ngelihat jin kecuali Allah izinkan. Makanya kalau sampai ada orang tiap episode ngelihat jin, udah pasti bohong udah. Jangan-jangan memang dia temennya jin atau membuat persaudaraan dengan jin dengan sifat mubazirnya. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Konsekuensi dipegang yang ketiga. Tasdiquhu fima akhbar, percaya dengan yang dikabarkan. Dan konsekuensi yang keempat, la ya'budallah illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah kepada Allah kecuali adanya syariat. Jadi enggak gampang mengatasnamakan syariat dalam Islam kecuali memang dia tahu dalilnya. Kenapa Anda sholat? Allah yang suruh saya sholat. Di Quran jelas, aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Bahkan ayat mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahkan ayat lain mengatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mauquta. Tapi kan Quran enggak menjelaskan tentang jumlah rakaatnya. Naam. Rasul mencontohkan dan cukup Nabi sebagai contoh buat kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli salatal fajr rakaatain. Nabi salat subuh 2 rakaat. Naam. Yusolli salatal maghrib 3 rakaat. Yusolli salatal isya 4 rakaat dan seterusnya. Nabi contohkan. Maka saya melakukan contoh tersebut. Beliau perintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Nabi yang nyuruh. Khudhu anni manasikakum, ambil cara haji kalian. Nabi yang suruh. Yang sudah mampu menikah, nikah. An-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi yang mengatakan. Maka sepakat kita mengatakan walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, yang konsekuensi yang ketiga ketika usul salasa tersebut, kita harus kenal Islam itu sendiri dengan benar. Karena resikonya kita tinggal di negeri yang semua orang mengaku Islam nih. Bahaya nih ya. Kalau kita nggak punya ilmu dibikin bingung. Modal kopiah, modal jenggot, jidat cemong, pakai sarung, kupluk koko, Islam. Akhirnya dibikin bingung kita. Ini kok Islam macam-macam isinya, ada yang menghujat, mencaci, memaki, menusuk, membunuh, bom bunuh diri, semua mengaku Islam. Nanti yang diuntungkan musuh Islam. Kata musuh-musuh Islam, lihat aja dong. Yang mendemo pemerintah tuh orang Islam semua ya. Lihat noh, yang pasang bom bunuh diri orang Islam. Lihat noh, yang saling tuding, saling hujat orang Islam ya. Komunis nggak pernah demo. Syiah nggak pernah pasang bom bunuh diri coba. Anda harus tahu, yang agamanya naung-naung kan labil digituin. Bener juga ya.
Tapi kalau dia paham syariat, di mana syariat yang menghalalkan bunuh diri? Lawang ayat mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh dirimu. Kok dengan mudah kau mengatasnamakan Islam dengan pasang bom bunuh diri? Jangankan bom bunuh diri, ngerokok saja haram. Wala tulqu anfusakum ila tahluka. Secara umum, jangan kau masukkan dirimu pada sesuatu yang berbahaya. Jelas Islam. Menodongkan senjata ke depan saudaramu haram, dilaknat sama Allah. Apalagi menusuk, apalagi menembak. Syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, rawahu Tirmizi. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Bagaimana kau bisa mengatakan demo ini adalah jihad? Hati-hati orang kalau mau ngomong jihad, kita ngomong syariat loh. Kata Rasul, dzirwatus sanamihi al jihadu fisabilillah. Puncaknya agama ini jihad. Kalau jihad dibilang puncak, punya dasar, punya. Ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu syahadat, itu dasar. Ini orang jihad syahadatnya berantakan, sholatnya rusak, sama orang tua nggak akur. Yang lebih fatal lagi, dia lupa zaman Rasul orang jihad, orang pengen jihad nggak boleh punya utang. Nabi nggak menyolatkan mayit yang punya hutang. Anda jihad gara-gara punya utang terus. Yang tak bayar dengan mati syahid, mati syahid. Jadi ini, waduh, mesti kita luruskan nih. Karena orang-orang Khawarij ini gampang mengatasnamakan jihad. Padahal jihad itu syariat dalam Islam. Nabi contohkan, diajarkan sama Rasul. Diberhentikan satu pasukan besar sama Umar bin Khattab ketika mau perang melawan Romawi. Kenapa? Kalian tidak mungkin diberikan kemenangan sama Allah. Kenapa khalifah? Di antara kalian ada yang durhaka sama orang tua. Prajurit durhaka sama orang tuanya nggak boleh perang zaman Umar. Zaman kita gara-gara nggak akur jadi prajurit, itu kan bahaya. Waduh, ini kacau nih. Kalau dibiarkan berkembang karakter Islam di negeri kita, jangan. Yuk kita belajar sampai kita tahu, sehingga kita akan maklum sekali. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Kalian ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu, sampai cara buang hajat pun diajarkan. Makanya aneh kalau kita nggak paham syariat. Nah, berkait dengan itu kan hujan ini nikmat. Allah sendiri yang mengatakan yutahhirakum bi. Kamu yang kotor, kamu yang najis, hujan turun, airnya mensucikan kamu. Mandilah, wudulah. Kamu jadi mulia. Yudhibu ankum rijza syaitan. Setan enggan menggoda kamu dengan hujan. Lihat. Kamunya yang nggak paham. Kamu lupa Allah turunkan kemuliaan. Barakatun minas sama, berkah dari langit. Masya Allah. Dengan memahami tiga landasan tersebut, Allah muliakan kita insya Allah. Ya, jamaah yang Allah muliakan. Cuma bagaimana mengemas kemuliaan tersebut? Tentu kita disuruh betul-betul memahami Allah dengan cara yang betul. Dulu ada dua kacamatanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ketika beliau mengatakan tauhid dalam kehidupan itu ada dua. Hakikatnya tiga, beliau katakan dua di sini. Yang pertama namanya ma'rifatullah wa isbati asma'ihi. Tauhid ma'rifah wal isbat. Kamu yang pengen beribadah kepada Allah, kata Ibnu Qayyim, tolong esakan Allah dalam bentuk ma'rifatullah birububiyatihi wa asma'ihi. Tolong kamu kalau pengen beribadah sama Allah, kamu harus kenal jobnya Allah dulu. Udah tahu kerjaan Allah, tetapkan namanya. Nanti mintanya enak. Kamu minta rezeki. Ya Razzaq, urzuqna. Wahai Allah yang memberikan rezeki, berikan rezeki sama kami. Bukan berarti nggak boleh minta dengan bahasa ya Allah berikan rezeki. Cuma yang diperintahkan kan paham nama. Kenali Allah. Allah Ar-Razzaq yarzuq. Ya Rahman irhamna. Ya Muhit ahidna.
Ya Malik amlakna, ya Alim alimna. Dia kenal Allah. Makanya dibilang ma'rifatullah wa isbati asma'i. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat dipahami dengan cara yang betul. Baru dengan sendiri dia mengerti tauhid talab wal qasdu. Dia kemas pengesaan pada Allah ketika menyampaikan maksud dan meminta. Dia nggak perlu yang lain. Dia tahu Allah nggak mungkin berbuat zalim. Bahkan semua yang Allah turunkan adalah nikmat. Kalaupun terjadi ujian, dia berhusnuzan. Karena tadi ayat mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tadi. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah telah berikan mikdar. Manusia ukurannya sudah berbeda-beda. Allah tahu. Tugas kita mengatakan alhamdulillah dalam semua hal. Nikmat, katakan alhamdulillah. Enggak merasakan nikmat, alhamdulillah juga cuma ala kulli hal. Jadi pujian tetap dikedepankan karena itu yang Allah perintahkan. Kalau buat Allah nggak ada yang salah. Kayak kita baca Al-Fatihah lah. Habis bismillah kita bacakan ayat keduanya apa? Alhamdulillah. Kok segala puji? Kenapa segala puji dikedepankan? Lillah, milik Allah. Emang siapa Allah? Rabbil alamin. Baru alasannya, khobarnya diakhirkan. Lihatlah Islam memerintahkan membiasakan sholat sama anak-anak walaupun dia belum kenal Allah. Supaya ketika dia kenal Allah dia makin yakin. Sehingga dia mengerti sekali hukum sebab akibat. Suruh paham rububiyahnya dulu. Baru tetapkan asma'nya, baru nanti uluhiyahnya. Wallahi indah sekali. Maka wajar kalau Nabi mengatakan ketika hujan turun, Allahumma shayban. Ya Allah, hujan ini bawa nikmat. Doa yang kita siapkan untuk hujan turun, Allahumma shayban. Mungkin banyak bahasan tentang hujan dan lainnya. Ini hadiah banyak, takut nggak ada waktunya. Kita berdialog, bertanya jawab. Silakan yang mau ditanyakan. Fadhil. Fadhil. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان